Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 Teori Belajar dan Pembelajaran. Di sini kami akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, yaitu melakukan observasi terhadap guru mata pelajaran yang ada di sekolah-sekolah. Jadi di sini kita memilih SMP Muhammadiyah Boarding School yang ada di Bekasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani. Nama saya Kilatari Soputri. Nama saya Muhammad Rafi Purnawijaya. Nama saya Dika Bintang Dwi Putra. Nah, jadi kami akan berangkat ke sekolahnya. See you. Check it out. Halo semuanya, sekarang kita sudah bersama guru yang akan kita wawancarai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Pudi. Nah, Ibu Pudi. Jadi teman-teman di sini kami akan mewawancarai Ibu Pudi, guru dari SMP Muhammadiyah Boarding School. Kami di sini tugas dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Nah, Ibu di sini ngajar di bidang pelajaran apa, Bu? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk metode efektif yang digunakan saat mengajar, Ibu pakai metode apa? Sebenarnya di dalam pembelajaran itu kalau dibilang metode kan pasti banyak ya, dan setiap kelas itu pasti metode pembelajarannya juga beda-beda tergantung bagaimana kebutuhan dan karakter masing-masing. Yang sering digunakan metode dalam pembelajaran yang saya gunakan itu biasanya menggunakan metode resitasi dan inquiry based learning. Ya, khususnya resitasi. Resitasi itu saya menugaskan anak-anak untuk mengerjakan sebuah proyek. Entah itu biasanya kayak kemarin pas mata pelajaran hak dan kewajiban, saya menugaskan anak-anak untuk melakukan wawancara. Kepada siapa? Kepada sivitas akademika masyarakat atau di sekitar sekolah, kayak itu satpam, entah itu ibu dapur, entah itu guru yang lain, kepala sekolah. Saya menugaskan anak untuk membuat atau biasanya menugaskan untuk mind mapping, membuat mind map gitu ya. Atau biasanya mereka juga melakukan kegiatan atau metode bertukar peran ya. Jadi mereka itu kayak contohnya di mata pelajaran sidang BPUPK, mereka melakukan peran menjadi tokoh-tokoh yang melakukan sidang tersebut. Jadi metodenya banyak. Oke, berarti untuk metodenya tergantung dari karakteristik anak-anak di kelas-kelas tertentu gitu ya, Bu? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Mungkin tadi kan Ibu sudah menjelaskan metode yang sering Ibu pakai di dalam kelas untuk mengajar. Yang kendalanya dan solusinya apa itu, Bu? Kendala ya, pasti di setiap metode masing-masing itu kendala pasti ada. Tapi yang pertama itu kendalanya pertama waktu. Karena di mata pelajaran PPKN sendiri atau pendidikan Pancasila sendiri itu cuma dikasih waktu 2 jam. 2 jam di kelas. Yang mana itu sangat-sangat kurang untuk menjelaskan, melakukan analisis ataupun presentasi untuk anak-anak. Itu yang pertama dari waktu. Yang kedua dari motivasi belajar anak sih. Kadang ada yang excited, senang gitu ya. Tapi ada juga yang nggak suka. Karena kepribadian ya, karena ada yang ekstrovert, ada yang introvert, jadi mereka ada yang berani, ada yang berani. Dan yang ketiga itu media. Karena di sini kan nggak boleh bawa HP ya, jadi terbatas. Itu kendalanya. Kalau solusinya yang pertama, yaitu pertama membangun motivasi anaknya, kemudian yang kedua memahami karakteristik anaknya, yang ketiga menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, ya gurunya yang harus aktif. Kita harus repot-repot bawa laptop, bawa sound, ya buat nampilin video atau film dan lain sebagainya. Meskipun di sini ada lab komputer ya, tapi terbatas, jadi tidak semua kelas bisa berdiri. Itu solusinya. Boleh dilanjut, Bintang. Oh, tadi kan Ibu udah menjelaskan metode-metodenya semua ya, Bu ya. Dari metode itu Ibu menilai keberhasilan itu dari mana ya, Bu ya? Keberhasilan metode yang digunakan ya. Iya. Yang pertama dari ini ya, ada nggak perubahan dari anaknya?
Ya, dari kita harus nilai dulu. Ya, kita kan pasti sebelum melakukan penerapan metode tersebut kita udah observasi dulu kan bagaimana anaknya gitu kan. Nah, ketika saya menerapkan metode tersebut, adakah perubahan dalam sikap anak? Yang pertama, apalagi saya kan pendidikan Pancasila ya dan kewarganegaraan itu sangat menekankan yang namanya sikap. Yang kedua, dari perubahan sikap, perubahan prestasi. Sebelum prestasi itu ada pemahaman materi dulu. Dia paham nggak sama materi yang kita ajarkan, ya apa memang dia cuma hanya sekedar tahu atau dia bisa mampu menerapkan. Kalau menerapkan itu jauh lebih bagus gitu ya, nggak cuma tahu aja gitu, karena membangun empati dan simpati. Kemudian yang ketiga dari prestasinya, jelas dia punya karakteristik prestasi yang meningkat atau menurun atau biasa-biasa saja. Itu dari saya menilai metode yang saya gunakan berhasil. Ya, selanjutnya kan tadi Ibu sempat singgung juga soal motivasi peserta didik ya. Kebetulan saya juga dulu kan pernah boarding school juga Bu, SMP. Jadi saya tahu lah di sini pasti ada rasa bosen dan jenuh dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira gimana cara Ibu untuk mempertahankan motivasi belajar dari teman-teman yang belajar di sini? Yang pertama, menyiapkan lingkungan belajar yang asik sih. Nah, kita harus menyiapkan mental dulu ya, karena kita nggak mungkin kan datang-datang kayak cemberut atau bete gitu. Yang ada anak-anaknya makin juga semangat belajar. Kemudian lingkungan belajar yang menyenangkan, biasanya saya itu menerapkan metode PSE biasanya. PSE, ya, pendidikan sosial emosional. Jadi kita melatih sosial emosional mereka dulu. Kita menanyakan kabar mereka, bagus apa enggak, baik apa enggak, sakit apa enggak, bahagia atau enggak, gitu kan. Nah, dari hal itu kita tahu bagaimana lingkungan kita dibangun. Kemudian dengan cara biasanya ice breaking dulu. Ice breaking atau enggak kita nyanyi. Pokoknya ice breaking deh biar mereka tuh happy ya. Paling khususnya untuk di hari Senin sama Kamis karena mereka kan puasa. Nah, tantangannya di situ gitu. Jadi harus melihat dulu kondisi anak tuh seperti apa. Karena kalau di Senin sama Kamis itu mereka pasti bosennya 2 kali lipat, capeknya 2 kali lipat, dan pasti lapar ya mereka. Nah, itu sih lingkungan belajar, motivasi, menciptakan lingkungan belajar yang asik, yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, tidak membandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. Karena ketika kita membandingkan antara anak satu dengan yang lain, pasti mereka akan merasa insecure ya. Jadi mereka belajar tuh pasti nggak semangat. Kayak ya udahlah dia aja, saya mah nggak perlu belajar, atau gurunya juga nggak pernah lihat saya ibaratnya gitu. Karena di sini itu kalau yang pinter-pinter banget, yang nggak kelihatan banget gitu. Jadi udah kelihatan gitu. Jadi kita harus pinter-pinter mereka karakteristiknya. Dan harus lebih aktif ya guru. Gurunya harus lebih aktif karena di sini boarding nggak bisa main HP kan. Main HP pun kalau di hari weekend aja. Buat komunikasi sama orang tua, nggak boleh main game dan sebagainya. Hiburan mereka ya kalau ada pelajaran TK. Gitu. Sambilan ya. Itu pun cuma kelas 7 sama kelas 8. Karena kelas 9-nya itu masih kurikulum biasa, kurikulum 13. Yang lain kan kumer ya. Sekarang namanya kumer ya. Mungkin nanti ganti lagi entah di mana. Ya, ada lagi? Mungkin kita kan kebetulan Ibu juga lulusan UNJ, satu fakultas juga kan. Mungkin kita minta ininya aja Bu, apa namanya, pesan-pesan lah buat kita berempat nih biar apa ya, biar kuliahnya semangat gitu sampai semester 3 baru semester 3. Iya. Ini biar kita semangat terus sampai semester yang akan datang gitu. Biar konsisten. PAI ya. Iya. Yang pertama enjoy. Oh, semester awal kan. Enjoy, tapi jangan keblinger enjoynya. Ya kan? Dari mulai sekarang research aja sih judul-judul yang mungkin kalian minati. Kalau di prodi saya itu kan ada 7 payung penelitian. Ya kan? Basicnya mau apa? Jadi ada hukum, politik, sosial budaya, terus apa lagi ya? Kependidikan,
sama 3 apalagi ibu lupa pokoknya kayak gitu. Nah kalian fokusnya mau kemana kalau di bahasa FPAI apa? Kalian mau fokus ke pendidikannya kah, atau ke ilmunya kah, atau penerapannya kan? Itu sih enjoy tapi nggak kebingungan aja. Nikmatin aja lah masa-masa semester awal ya, mati kan gitu aja. Terus sama banyakin channel aja sih, banyak relasi. Itu penting banget, pasti penting banget ketika nanti kalian di semester akhir, karena ini yang saya alami sendiri ya, untuk mencari narasumber atau apa sih namanya, key informant, pokoknya orang-orang yang dibutuhkan di dalam penelitian kalian itu penting banget, relasi itu kan, karena itu yang lumayan pisah menurut saya. Jadi harus sesuai sama judul skripsi atau peminatan kalian. Udah. Mungkin itu aja ya Bu pertanyaan dari kita, dan terima kasih juga udah ngasih motivasi kita biar kita selalu semangat kuliahnya. Nah, maaf ya mengganggu waktunya Ibu. Oke, ini lagi free kok karena dividian. Paling lagi nilai. Oke, sekian dari kita wawancaranya, dan terima kasih kepada Ibu Puji yang udah meluangkan waktunya di SMP Muhammadiyah Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, jadi demikianlah wawancara kami terhadap guru yang ada di SMP Muhammadiyah Boarding School. Nah, jadi tadi kita wawancara dengan Ibu Puji, beliau mengajar mata pelajaran PPKN. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.